Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa. Saya Romo Pius Nofrin Arimurti. Hari ini kita bersama akan merenungkan bacaan-bacaan dari hari Selasa 22 September 2020. Sebelum kita mendengarkan bacaan-bacaan, mari kita buka renungan kita bersama dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang sungguh tak terhingga dalam hidup kami. Berkatilah kami semua ya Bapa yang ingin mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati pikiran kami agar kami mampu untuk mendengarkan serta melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita dengarkan bersama bacaan hari ini 22 September 2020. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal bab 21 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 13. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita bagi orang jahat, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan
menurut petunjuk perintah-Mu. Alleluia, 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 alleluia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi yang terus berkepanjangan ini. Saudari-saudara terkasih, mari kita sejenak merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan pertama yang baru saja kita dengarkan. Kita tentunya pernah mengalami sewaktu kecil, orang tua atau guru-guru di sekolah mengajarkan kita berbagai peribahasa. Contohnya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, atau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Atau dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Kita mengenal juga pepatah dalam bahasa Indonesia yang bermakna dalam, seperti seberat-berat badan namun untung dilupakan jangan. Yang artinya, seberat apapun cobaan yang kita alami, janganlah cepat menyerah karena selalu ada hikmah di baliknya. Atau bagi kaum muda yang sedang jomblo atau baru putus dari pacarnya, pepatah ini rasanya pas. Putus benang dapat disambung, putus cinta apalah daya. Yang artinya kurang lebih, perasaan sedih karena asmara biasanya akan sulit untuk disembuhkan. Saudari-saudara yang terkasih, peribahasa dan pepatah yang kita kenal pada umumnya mengandung sebuah pesan tersirat, sebuah petuah, sebuah nasihat dari orang-orang tua, dari generasi yang tua bagi generasi berikutnya, bagi orang-orang muda. Bagaimana menjalani dan memaknai perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku. Saudari-saudara terkasih, kitab Amsal yang kita temukan dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani bernama Masyalim. Kata ini mencakup berbagai arti. Bisa diartikan sebagai perumpamaan atau peribahasa, kata-kata bijak, ataupun juga diartikan sebagai puisi. Dalam kitab suci bahasa Inggris, kitab Amsal ini diterjemahkan dengan kata Proverbs, yang dalam bahasa Indonesia berarti peribahasa. Tetapi perlu kita catat bahwa apa yang kita temukan dalam kitab Amsal bukanlah sekedar peribahasa atau kata-kata bijak yang memberi petuah,
Tetapi lebih daripada itu, sabda Tuhan dalam kitab Amsal mengajak kita bersama untuk merenungkan bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Kitab Amsal juga mengajarkan kita untuk berani mengungkapkan refleksi iman yang menggambarkan relasi Allah dan manusia, dan relasi antar manusia dengan ciptaan lainnya. Menurut para ahli kitab suci, kitab Amsal ini ditulis sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Masa-masa itu kurang lebih ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel. Sahabat-sahabat sekalian dapat membayangkan, di masa peralihan ini bangsa Israel perlu menata kembali dirinya setelah mentalnya jatuh terpuruk selama masa pembuangan. Mereka bangsa yang besar, tiba-tiba dikalahkan oleh suatu bangsa, lalu pindah semuanya ke Babel, di negeri yang terpencil, lalu mereka kehilangan semuanya, kehilangan tanah, kehilangan keluarga. Dan untuk itulah penulis kitab Amsal mencoba memberikan refleksi, pedoman-pedoman apa yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel agar berkenan di hadapan Tuhan dan dijauhkan dari segala siksaan, derita, kesedihan seperti pada masa pembuangan. Dan pedoman-pedoman ini, petunjuk-petunjuk ini juga berguna bagi bangsa Israel supaya mereka tidak jatuh kembali ke dalam masa-masa kegelapan atau masa-masa pembuangan. Dengan latar belakang inilah kita kemudian dapat memahami bacaan pertama yang baru saja kita dengarkan. Kita dapat menemukan berbagai petuah, pedoman hidup yang saya kira tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, tetapi berlaku bagi setiap pembaca kitab suci hingga kita semua yang ada di sini. Saya sebutkan kembali beberapa pesan dari kitab Amsal hari ini. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Lalu, mata yang congkak dan hati yang sombong menjadi pelita orang jahat, dan itu adalah dosa. Ada lagi, rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Rancangan orang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Lalu, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan. Lalu di akhir bacaan, siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Para sahabat oase rohani Katolik, pesan dari bacaan ini sudah jelas dengan sendirinya. Dapat dengan mudah kita cerna dan kita refleksikan, kita jadikan pedoman dan petunjuk bagi kita untuk bertingkah laku dalam hidup sehari-hari. Secara khusus saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan makna kata petunjuk. Saya rasa sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Yang muda minta petunjuk pada yang tua. Bawahan minta petunjuk pada atasan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam doa pun tak jarang kita mohon rahmat dari Tuhan. Mohon petunjuk bagaimana cara untuk menghadapi situasi hidup yang sedang kita alami. Dan apa yang diutarakan dalam Mazmur tanggapan hari ini juga bicara tentang petunjuk. Dalam refren diucapkan, bimbinglah hidupku menurut petunjuk perintah-Mu ya Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita dapat mengerti petunjuk dari Tuhan? Kitab Amsal membantu kita untuk menjawab pertanyaan itu. Kita bisa mengerti petunjuk Tuhan dari bagaimana kita berelasi dengan diri kita, berelasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Seseorang yang memiliki hati yang congkak dan sombong tentunya akan sulit untuk memahami petunjuk dari Tuhan. Lalu orang yang menutup telinga terhadap jeritan orang kecil tentu akan sulit untuk mendengarkan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk Tuhan dapat kita temukan setiap kali kita meluangkan waktu untuk membaca kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan,
dan menciptakan keheningan dalam hidup kita. Santo Ambrosius, Uskup Milan, nah ini saya pilih karena saya juga sekarang ditugaskan menjadi pastor rekan di Paroki Santo Ambrosius, Villa Melatimas, Serpong. Nah, Santo Ambrosius dalam sebuah tulisannya menekankan pentingnya keheningan. Ia menyampaikan kepada para imamnya, cintailah keheningan. Keheningan adalah awal dari iman, sebab dalam keheningan kita belajar mendengar sabda Allah. Lebih dari itu, hening berarti berjaga-jaga, menjaga hati, menjaga budi dari jebakan musuh. Hening berarti menjaga lidah dan kata-kata agar tidak keluar segala hal yang membuat diri sendiri dan orang lain jatuh ke dalam dosa. Masih mengenai keheningan, Bapak Uskup kita, Kardinal Ignatius Suharyo, dalam satu homilinya juga menekankan pentingnya menjadi pribadi yang hening. Ada 3 kata dalam bahasa Jawa yang beliau sebut. Meneng, wening, dunung. Bagi para sahabat yang tidak mengerti bahasa Jawa, tidak usah khawatir ya. Saya juga cuma nyebut aja ya. Saya juga keturunan Jawa tapi bahasa Jawanya udah hilang. Pertama, meneng. Kita perlu diam, silent kalau bahasa handphone. Luangkan waktu untuk mencopot headset, mencopot earphone, matikan televisi, HP. Dan itu untuk zaman sekarang rasa-rasanya hal yang terlihat mudah tapi cukup sulit ya untuk dilakukan. Kita terbiasa untuk mendengarkan berbagai hal dari HP, dari internet. Lalu kita diajak bersama untuk meneng, untuk diam. Beranikah kita untuk melakukan itu? Lalu kedua, wening. Kita diajak untuk masuk dalam keheningan, dalam doa kontemplasi, bertemu dan berbincang dengan Tuhan. Dalam keheningan, nalar atau pikiran kita kemudian akan menjadi bening atau menjadi jernih. Dan dari wening, kita kemudian bisa sampai kepada kata yang ketiga, yakni dunung, yang artinya mampu melihat petunjuk dari Tuhan. Kita mampu untuk menentukan arah yang benar, kemana kita akan melangkah ke depan. Dan rasa-rasanya inilah pesan utama yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudari terkasih dalam bacaan pertama hari ini. Kita diajak bersama untuk merenungkan bagaimana kita bisa mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Dan syaratnya adalah kita diajak untuk menjadi pribadi yang hening, yang berani untuk menyerahkan diri kepada Tuhan lewat silent, lewat keheningan, dan dari situ kita dapat mendengarkan secara lebih jernih apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Demikian renungan dari bacaan pertama. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak, saudari-saudara, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan permenungan kita akan bacaan Injil hari ini 22 September 2020. Kita bersama sudah mendengarkan Injil dari Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana relasi Yesus dengan ibu dan sanak saudaranya. Jika kita baca sekilas, dapat muncul kesan bahwa Yesus terlihat kurang hormat terhadap orang tua.
Yesus menolak untuk bertemu dengan ibu dan saudara-saudaranya. Kita kembali merenungkan arti kata petunjuk ya, yang sudah kita renungkan bersama terhadap bacaan pertama. Untuk mencari petunjuk akan sabda Tuhan yang kita dengar dalam Injil hari ini, perikop ini perlu dibaca secara keseluruhan dalam konteks Injil Lukas bab 8. Di awal bab 8, Yesus mengajarkan kepada orang banyak perumpamaan tentang seorang penabur. Ada seorang penabur yang keluar menabur benihnya. Sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu mati. Sebagian jatuh di tanah berbatu, mati. Sebagian jatuh di tengah semak duri, juga mati. Dan akhirnya ada sebagian yang jatuh di tanah yang baik, dan kemudian berbuah 100 kali lipat. Dalam bacaan Injil, Yesus mencoba untuk mengubah mindset, mengubah pikiran orang banyak, bagaimana cara melihat atau cara memahami arti kata keselamatan. Sebagian orang berpikir bahwa keselamatan hanyalah untuk orang tertentu saja, hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja, untuk mereka yang sedarah, satu suku. Dan Yesus menjawab tidak. Keselamatan ditawarkan oleh Allah kepada semua manusia tanpa pandang bulu. Hanya saja seringkali manusia yang menolak tawaran rahmat kasih Allah tersebut. Allah menabur benih ke semua jenis tanah, tetapi ternyata benih yang sama-sama ditabur bernasib berbeda. Sebagian mati, namun ada juga sebagian yang hidup karena jatuh di tanah yang baik. Dan untuk itulah ketika orang berkata kepadanya, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, itu mereka pengen ketemu kamu. Yesus lalu menjawab, dan jawaban itu sangat penting. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kutipan ini diambil oleh bapak-bapak gereja dan kemudian dimasukkan ke dalam liturgi Ekaristi. Setiap kali selesai bacaan Injil kita mendengar imam berseru, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Yesus tersebut ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa karya keselamatan itu selalu terbuka lebar bagi setiap insan manusia, tanpa pandang bulu, tanpa melihat suku, agama, ras, golongan tertentu. All in istilahnya. Semua bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan catatan, dengan sebuah seruan, yakni mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Catatan tersebut rasa-rasanya tidak terlalu berat ya, saudara-saudara, para sahabat, mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Namun, lagi-lagi, terkadang kita sudah tahu firman Allah mengajak kita untuk berbuat baik, untuk mengasihi sesama, tetapi kemudian kita jatuh ke dalam dosa. Kita lebih memilih untuk membenci, untuk dendam, tidak memaafkan orang lain. Dan untuk itulah kata-kata Yesus yang terlihat sederhana ini dalam prakteknya kita semua mengalami tidaklah begitu mudah mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lalu mengenai relasi tentang Yesus dan ibu serta saudara-saudaranya, saya memiliki sebuah pengalaman menarik yang saya alami kurang lebih 1 bulan lalu ketika saya pulang dari studi di Roma. Dan ketika saya refleksikan, sepertinya cukup pas untuk merenungkan Injil hari ini.
Sebulan yang lalu, kurang lebih, saya tiba di bandara, di airport Cengkareng. Lalu setelah melakukan pengecekan rapid, lalu juga ada PCR, lalu saya dikarantina sekitar 2 minggu untuk memastikan bahwa kondisi saya sehat, tidak ada tanda-tanda terkena COVID-19. Lalu setelah selesai karantina, saya dipindah lagi ke Pusat Pastoral Samadhi di Jakarta Timur untuk mempersiapkan tabisan imamat yang dilaksanakan kurang lebih waktu itu jaraknya sekitar 3 minggu setelah kedatangan saya. Dalam masa itu, ibu saya sempat menelpon saya. Dia berkata kepada saya, "Kapan kamu bisa pulang ke rumah? Kapan bisa nginep tidur di rumah?" Sayangnya, saya waktu itu kemudian menjawab bahwa saya tidak dapat izin untuk libur di rumah. Saya hanya dapat izin untuk pulang sehari, mengunjungi, lalu balik lagi ke Pusat Pastoral Samadhi, supaya kesehatan saya terjaga dan kesehatan keluarga terjaga. Dari pengalaman itu, saya merefleksikan hidup saya sendiri waktu itu sebagai diakon atau di tahap terakhir untuk menjadi imam Projo Jakarta. Bahwa hidup saya bukan lagi milik keluarga, tetapi sudah menjadi milik gereja. Ada sebuah batas baru yang mengikat saya berkenaan dengan status saya sebagai Imam Keuskupan Agung Jakarta. Dan itu saya alami juga bulan-bulan ini setelah tabisan. Masih dalam rangkaian misa perdana sebagai imam baru, masih kinyis-kinyis. Ya. Saya berjumpa dengan berbagai keluarga, berbagai komunitas, lalu beberapa paroki juga. Seperti sabda Tuhan, barang siapa mengikuti Tuhan akan menerima ganti keluarga berlipat-lipat. Dan saya sungguh mengalami sabda Tuhan tersebut, Ibu Bapak, Saudari-saudari terkasih. Saya berjumpa dengan banyak orang yang tidak saya kenal, tetapi kemudian mereka menerima saya sebagai keluarga mereka. Tentu saja, hal ini tidak serta-merta menghapus relasi saya dengan bapak, ibu, kakak, adik saya. Saya masih dan terus menjadi anak bapak dan ibu saya. Tetapi saya dipercayakan sebuah tugas yang baru, tugas penggembalaan umat yang lebih besar untuk menabur benih sabda Tuhan di berbagai jenis tanah. Jadi saya masih anak bapak dan ibu, tetapi saya juga menjadi Imam Keuskupan Agung Jakarta. Tentunya, saudara-saudari terkasih juga dapat menimba inspirasi dari bacaan Injil hari ini, terutama mengenai keselamatan. Di dalam masa pandemi ini, kita benar-benar diajak untuk bertatapan secara real arti keselamatan. Saya mengalami betapa sulitnya masuk ke Indonesia dari luar negeri karena alasan kesehatan, alasan keselamatan. Kita ingin tetap sehat, selamat, jauh dari COVID-19. Amin. Dan apa yang perlu kita lakukan? Ada 2 kata kunci, disiplin dan kerjasama. Disiplin untuk menaati protokol kesehatan. Kita sudah tahu semua protokol kesehatan yang harus kita lakukan. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Lalu juga kita diajak untuk kerjasama. Kita perlu menekankan dalam diri kita masing-masing bahwa melakukan protokol ini bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi kita juga harus berpikir untuk keselamatan orang lain. Klaster terbaru yang sedang berkembang saat ini adalah keluarga.
dan itu sangat mengkhawatirkan. Ada yang mungkin merasa saya aman, saya nggak bergejala. Tetapi bisa saja orang itu menjadi pembawa untuk sesamanya yang lebih rentan. Lalu juga hari-hari ini kita kembali ke masa PSBB yang ketat, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Dan itu menunjukkan bahwa kedisiplinan dan kerjasama kita yang lalu itu belum berjalan dengan maksimal. Kita dituntut dengan PSBB yang semakin ketat ini kembali seperti pada masa awal untuk bersama-sama melakukan dua usaha ini, dua kata kunci ini. Disiplin, melakukan protokol, dan kerjasama dari semua pihak. Era new normal jangan disalahartikan bahwa kita bisa kembali seperti dahulu kala sebelum ada COVID. Ya, kita bisa keluar, ya kita mulai bisa melakukan aktivitas, tetapi semua dengan pola hidup yang baru. Dan perubahan yang tidak mudah inilah yang perlu kita terapkan secara serius demi keselamatan kita bersama. Saudara-saudari terkasih, marilah bersama kita mohon rahmat dari Tuhan agar pandemi ini bisa segera berlalu. Marilah kita mohon rahmat juga kesembuhan bagi mereka yang sedang dirawat, bagi mereka yang sedang kritis di rumah sakit. Dan mohon rahmat keselamatan juga bagi para tenaga medis, para dokter, perawat, yang tak henti-hentinya bekerja 24 jam non-stop untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para pasien. Dan mari kita juga mohon rahmat keselamatan bagi kita semua, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, agar hari-hari ini, hari-hari ke depan, kita semua selalu dilindungi oleh rahmat Tuhan, diberi rahmat kesehatan untuk menjalani hari-hari dengan baik. Marilah bersama kita tutup renungan hari ini, 22 September 2020, dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu, atas rahmatmu, atas sabdamu yang boleh saja kami renungkan bersama hari ini. Ya Bapa, berilah kami petunjuk untuk menjalani hidup ini, dan berilah kami selalu keselamatan, rahmat kesehatan di tengah situasi yang sedang sulit ini. Semoga Engkau berkenan mendampingi kami, menyertai setiap langkah hidup kami, dan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kami. Marilah kita doakan 3 kali Salam Maria untuk segala doa, intensi, dan ujub pribadi yang kita miliki. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita bersama mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, usaha-usaha kita selalu dilimpahi oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah
Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya,
Perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan Ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Bernyanyi
Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka, hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bila
memperbaiki segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu, yang terbaik di hidupku, yang terbaik di Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka. Hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita